Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dan contoh penelitian eksperimen dipresentasikan oleh kelompok 4 kelas X6B Pendidikan Matematika pada mata kuliah Metode Penelitian. Kepada yang terhormat, Ibu Seruni MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Desi Aprianti, dengan job desk menjelaskan pengertian, unsur, dan karakteristik penelitian eksperimen. Yang kedua, Dini Fitriah Ahmad, menjelaskan tujuan dan fungsi, subjek, serta langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang ketiga, Camelia Mardatilah akan menjelaskan bentuk desain, kelebihan, serta kekurangan penelitian eksperimen. Keempat, ditutup oleh M. Sulhan Azizi Rohim akan menjelaskan contoh penelitian. Konsep pembahasan penelitian eksperimen terdiri dari 1. Pengertian, unsur, dan karakteristik penelitian eksperimen. Yang kedua, tujuan dan fungsi. Yang ketiga, subjek dan langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang keempat, ada bentuk desain. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang keenam, contoh penelitian eksperimen serta kesimpulan. Pengertian penelitian eksperimen. Bruce Tuckman, seorang ilmuwan, konsultan, dan profesor emeritus psikologi pendidikan di The Ohio State University, mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian eksperimen atau experimental research, yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Sedangkan menurut Latipun, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi, dengan tujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Desain penelitian riset eksperimental dapat menerapkan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Namun pada umumnya, penelitian eksperimen menerapkan pendekatan kuantitatif karena memerlukan hipotesis. 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam penelitian eksperimen. Jadi ada 3 unsur yang berkaitan erat dengan penelitian eksperimen. Yang pertama adalah variabel kontrol, yang kedua manipulasi, dan yang ketiga pengamatan. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah inti dari metode eksperimen, karena variabel kontrol inilah yang akan menjadi standar dalam melihat apakah ada perubahan maupun perbedaan yang terjadi akibat perlakuan yang diberikan. Yang kedua ada manipulasi. Dalam penelitian eksperimen, yang dimanipulasi adalah variabel independen dengan melibatkan kelompok-kelompok perlakuan yang kondisinya berbeda. Yang ketiga ada pengamatan. Setelah peneliti menerapkan perlakuan eksperimen, ia harus mengamati untuk menentukan apakah hipotesis perubahan telah terjadi atau belum. Ini yang disebut dengan observasi. 3 karakteristik penting penelitian eksperimen. Ada 3 karakteristik yang memang harus ada dalam penelitian eksperimen. Apa saja? Yang pertama adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua ada variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan.
Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga ada observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup, yaitu grup eksperimen dan grup kontrol. 6 karakteristik khusus penelitian eksperimen. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai 3 karakteristik penting, sekarang ada 6 karakteristik khusus. Karakteristik khusus inilah yang akan membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain. Apa saja itu? Yang pertama, ada hipotesis dibangun dari teori atau konstruk. Pada penelitian eksperimen, terdapat hipotesis yang dibangun berdasarkan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Konstruk hipotesis menjelaskan sebab dan akibat penelitian dan mendukung indikasi yang jelas tentang generalisasi penelitian. Hipotesis yang dinyatakan dengan spesifik mengakibatkan rentang hasil dapat dibatasi, dan faktor peubah lain yang mempengaruhi penelitian dapat dikurangi. Yang kedua adalah kesetaraan statistik antar kelas perlakuan dan kelas kontrol. Penelitian eksperimen mengharuskan kesetaraan individu dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen atau kelas perlakuan. Hal ini diperlukan untuk mengatur variabel-variabel yang mungkin menyebabkan kesimpulan penelitian menjadi tidak valid. Selain itu, pemilihan sampel secara acak ataupun tidak acak juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Implementasi pemilihan sampel secara acak dilakukan jika perlakuan tidak dapat dilakukan pada semua subjek dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, semua variabel kontrol dan variabel terikat diaplikasikan terhadap subjek secara merata. Peneliti mengontrol perlakuan atau melakukan manipulasi searah. Dalam penelitian pendidikan, terdapat beberapa variabel yang dapat dimanipulasi dan tidak dapat dimanipulasi. Variabel bebas yang dapat dimanipulasi contohnya metode pengajaran dan ukuran besar kelompok, sedangkan variabel yang tidak dapat dimanipulasi contohnya jenis kelamin dan status sosial. Yang keempat, setiap variabel bebas dan terikat dapat diukur. Salah satu syarat yang harus dimiliki variabel dalam penelitian eksperimen yaitu setiap variabel dapat diukur baik variabel bebas maupun variabel terikat. Jika penelitian telah dilaksanakan tetapi ditemukan data yang tidak dapat diukur atau tidak bersifat kuantitatif, maka penelitian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penelitian eksperimen. Yang kelima, penelitian menggunakan statistik inferensial. Penelitian eksperimen menggunakan statistik inferensial untuk membuat pernyataan kemungkinan tentang hasil penelitian. Terdapat 2 alasan penggunaan statistik inferensial, yaitu yang pertama adalah karena pengukuran dalam penelitian pendidikan tidak sempurna, banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar variabel bebas. Dan yang kedua, karena dilakukan generalisasi hasil pada grup yang sama atau populasi. Yang keenam, seluruh variabel penelitian dapat dikontrol. Pada penelitian eksperimen terdapat variabel-variabel luar atau extraneous, selain variabel bebas dan variabel terikat. Hal yang perlu dilakukan dalam penelitian adalah mengontrol variabel-variabel luar ini dan memastikan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi variabel terikat atau menjaga agar memiliki pengaruh yang sama pada semua grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi penelitian eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen yaitu untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship
dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Selanjutnya ada fungsi. Penelitian eksperimen berfungsi untuk menilai tidak terbatas, yaitu mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang diuji cobakan sekaligus untuk menguji sampai seberapa besar tingkat signifikasinya atau kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut bila dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Lalu, ada subjek penelitian. Suatu penelitian, termasuk eksperimen, perlu menetapkan target populasi. Untuk penelitian eksperimen dibutuhkan keadaan populasi yang relatif homogen. Homogenitas populasi ini berguna bagi kemudahan dalam pengambilan sampel dan perlakuan yang hendak diberikan. Jika upaya homogenitas ini dicapai secara maksimal, maka sangat membantu peningkatan validitas penelitian. Homogenitas subjek penelitian dapat dicapai dengan membatasi ciri populasi yang diantaranya 1. Aspek tempat atau geografis, yang merupakan tempat tinggal subjek atau provinsi, kabupaten, dan sekolah. Lalu yang kedua ada aspek subjek sendiri, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada aspek sosial, yaitu mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, merumuskan definisi operasional, dan definisi istilah. Dan yang keempat, membuat rencana penelitian mencakup identifikasi variabel yang tidak diperlukan, menentukan cara untuk mengontrol variabel, memilih desain eksperimen yang tepat, menentukan populasi dan memilih sampel penelitian, membagi subjek ke dalam sebuah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, membuat instrumen yang sesuai, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data, dan menentukan hipotesis. Yang kelima, melakukan sebuah kegiatan eksperimen atau memberi perlakuan pada kelompok eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data hasil eksperimen. Yang ketujuh, mengumpulkan dan mendeskripsikan data setiap variabel. Yang kedelapan, melakukan sebuah analisis data dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil, merumuskan kesimpulan, pembahasan, dan membuat laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk desain penelitian eksperimen. Untuk bentuk desain penelitian eksperimen dibagi menjadi 4. Yang pertama, pre-experimental design. Yang kedua, true experimental design. Yang ketiga, factorial design. Dan yang keempat, quasi-experimental design. Oke, kita bahas untuk yang pertama, pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguhan. Dalam desain ini masih terdapat variabel dependent, sehingga hasil dari eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Yang kedua, true experimental design.
Dalam true experimental design, ada proses pemilihan sampel secara acak, kelompok yang ditreatment maupun yang dijadikan sebagai kelompok kontrol, sehingga yang menjadi ciri utama true experimental design adalah pengambilan sampel secara random, baik untuk kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol. Lalu yang ketiga, factorial design. Desain faktorial sebenarnya adalah modifikasi dari desain true eksperimental yang mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel intervening atau moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik apabila setiap kelompok nilai prestasinya sama. Dan yang keempat, quasi eksperimental design. Desain penelitian evaluasi jenis ini mirip dengan desain true eksperimental, yaitu sama-sama memiliki kelompok kontrol. Hanya saja sampel yang dipilih baik bagi kelompok eksperimen maupun kontrol tidak diambil secara random, melainkan dipilih secara sengaja oleh peneliti sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang akan diperbandingkan. Quasi experimental design digunakan apabila sulit mendapatkan kelompok kontrol. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penelitian eksperimen. Untuk kelebihan eksperimen, yang pertama, eksperimen didesain untuk dapat mengendalikan secara ketat pada variabel ekstra yang tidak berhubungan dengan variabel yang sedang diamati. Yang kedua, penelitian eksperimen memiliki efisiensi yang tinggi. Penelitian eksperimen dapat dilakukan pada populasi yang terbatas, sehingga tidak membutuhkan banyak subjek untuk terlibat dalam proses eksperimen. Suatu eksperimen yang diketahui memiliki pengaruh yang kuat membutuhkan partisipan yang tidak terlalu besar, sehingga akan meringankan kerja eksperimen. Untuk kekurangannya, yang pertama, hasil penelitian eksperimen dipandang tidak selalu sejalan dengan lapangan. Yang kedua, beberapa variabel secara moral atau hukum tidak dapat dimanipulasi, misalnya manipulasi dalam bentuk menghilangkan interaksi sosial secara permanen, merangsang timbulnya perilaku sosial. Dan yang ketiga, sekalipun secara moral atau legal dapat dilakukan, tetapi secara ekonomi atau teknik pengetahuan tidak memiliki sumber yang memadai. Selanjutnya contoh riset eksperimental tanpa kontrol grup. Pemerintah daerah berminat menerapkan kebijakan transmigrasi penduduk suatu desa yang memiliki tingkat kepadatan dan kemiskinan yang tinggi. Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, survei dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat. Riset eksperimental dilakukan dengan cara menerapkan treatment atau eksperimen kepada partisipan penelitian, lalu mengevaluasi hasilnya. Nah, di sini pemerintah daerah melakukan eksperimen dengan cara mempertontonkan film tentang keberhasilan para transmigran untuk menstimulasi keinginan mereka agar mau pindah tentunya. Riset eksperimental dilakukan dengan cara menyelenggarakan pretest atau survei terlebih dahulu sebelum partisipan menonton film. Kemudian partisipan yang sama disurvei lagi setelah menonton film. Analisis data dilakukan dengan cara melihat adakah perbedaan sikap antara sebelum dan sesudah eksperimen dilakukan. Jika terjadi perubahan, maka menonton film tentang keberhasilan transmigran bisa dijadikan sebuah intervensi untuk mendukung kebijakan transmigrasi
agar berjalan mulus. Riset eksperimen tanpa kontrol grup artinya hanya sekelompok warga desa yang akan menjadi subjek, kebijakan saja yang disurvei dan intervensi. Model penelitian memiliki kekurangan pada tingginya bias hasil analisis. Untuk mengurangi bias semacam ini, model penelitian eksperimen dikembangkan dengan melibatkan kelompok pembanding atau kontrol grup. Misalnya, dengan melakukan survei warga desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Yang kedua adalah contoh riset eksperimental dengan kontrol grup. Misalnya, pemerintah akan menerapkan kebijakan tentang pengangguran yang mengkonsumsi rokok. Sekelompok perokok yang mengkonsumsi lebih dari 5 batang per hari dikumpulkan. Kemudian mereka dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah dengan mempertontonkan gambar atau foto-foto tentang penyakit akibat merokok. Hipotesis yang dirumuskan menyatakan bahwa memperlihatkan foto-foto atau gambar penyakit akibat merokok kepada perokok dapat mengurangi jumlah konsumsi rokok mereka per hari. Kedua kelompok tersebut disurvei apakah ingin mengurangi konsumsi rokoknya saat ini juga. Setelah itu, kelompok eksperimen diperlihatkan foto-foto yang menjadi alat eksperimen, sedangkan kelompok pembanding tidak. Setelah eksperimen dilakukan, survei dilakukan kembali terhadap kedua kelompok tersebut. Analisis data dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka hipotesis yang dirumuskan bisa diterima. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Metode eksperimen merupakan metode yang paling produktif karena jika dilakukan dengan baik akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian yang sering dilakukan peneliti dalam dunia pendidikan adalah penelitian eksperimen. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.